Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat YouTube yang saya hormati, pada video kali ini saya akan mengajak para sahabat YouTube untuk mengikuti perjalanan ziarah ke sebuah makam karomah, makamnya seorang penyebar agama Islam di daerah Jawa Barat, yaitu makamnya Sayyid Ali atau Raja Haryang Kancana yang berada di Nusa Gede Situlengkong, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis. Sengaja saya men-share video tentang ziarah ini, hitung-hitung kita refresh dari men-share video-video wiridan, atau mungkin di antara sahabat ada yang suka berziarah. Semoga dengan adanya video ini menjadi referensi tujuan ziarah para sahabat. Sahabat YouTube yang saya hormati, sambil menikmati indahnya alam pegunungan, insya Allah saya akan menyampaikan sejarah singkat daripada keramat Nusa Lengkong Panjalu yang dirangkum dari buku yang berjudul Sejarah Panjalu, disusun oleh Raden Haris Cakradinata, sarjana ekonomi, yang diterbitkan oleh Yayasan Boros Ngora. Sahabat YouTube yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan tentang sejarah keramat Nusa Lengkong Panjalu, untuk menambah faidah, saya akan menyampaikan dulu tentang hukumnya dan faedahnya ziarah. Diterangkan di dalam kitab Manahijul Imdad Syarah Irsadul Ibad di juz pertama halaman 359. I'lam, ketahuilah olehmu, anna ziyaratal kubur mustahabbatun, bahwa ziarah kubur itu hukumnya disunnatkan. Litadzkirati wal i'tibar, untuk mengingatkan kita akan akhirat dan kita mengambil i'tibar atau contoh. Wa ziyaratu kuburis sholihin mahbubatun, dan ziarah kuburan orang-orang soleh itu dicintai. Li ajli tabarruki, karena ngarah-arah ngalap berkah, wal i'tibari, dan mengalap i'tibar. Itu sedikit daripada keterangan tentang ziarah yang disampaikan di dalam kitab Manahijul Imdad. Sahabat YouTube, tentang sejarah keramat Nusa Lengkong Panjalu, dikisahkan dalam buku sejarah Panjalu bahwasannya ketika raja pertama kerajaan Panjalu yang bernama Prabu Cakradewa berazam ingin istirahat dari memimpin kerajaan, maka beliau menyuruh putranya yang bernama Raden Boros Ngora untuk mencari ilmu kesempurnaan hidup atau ilmu hakiki. Setelah mendapat titah dari ayahandanya, maka berangkatlah Raden Cakradewa mencari ilmu ke berbagai wilayah di dalam dan luar negeri. Akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampailah beliau Raden Cakradewa ke negeri Mekah Al-Mukarramah, dan di sana beliau bertemu dengan Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, menantu baginda Rasulullah SAW dan merupakan khalifah dari Khulafaur Rasyidin yang keempat. Beliau Raden Boros Ngora bertahun-tahun berguru kepada Imam Ali karramallahu wajhah. Setelah merasa cukup ilmu yang dimiliki, ilmu tentang hukum-hukum Islam, maka Raden Boros Ngora berpamit izin kepada Imam Ali untuk pulang ke kerajaan Panjalu. Dan Imam Ali pun mengizinkannya, melihat Raden Boros Ngora sudah cukup dalam mengetahui atau mengkaji ilmu-ilmu agama Islam. Ketika mau berangkat pulang, Imam Ali Kamwajah memberikan 2 cenderamata kepada Raden Boros Ngora, yaitu berupa sebilah pedang yang bertuliskan la fata illa Ali wala saifa illa Zulfiqar.
juga sebuah cis atau tombak kecil. Dan sekarang kedua pusaka tersebut ada di Museum Panjalu di satu tempat yang bernama Bumi Alit, Museum Bumi Alit. Di sana sampai sekarang kedua pusaka itu masih ada. Selain memberikan dua cenderamata, Imam Ali pun mengganti nama Raden Borosngora dengan nama Haji Zul Iman. Jadi setelah mau pulang dari Makkah ke Panjalu, Raden Borosngora diganti namanya oleh Imam Ali menjadi nama Haji Zul Iman. Itu sahabat YouTube sedikit daripada sejarah kerajaan Panjalu. Sesampainya di Panjalu, Raden Borosngora diangkat oleh ayahnya, yaitu Raden Cakradewa, menjadi raja kedua di kerajaan Panjalu. Dan Syekhul Iman atau Raden Borosngora memimpin kerajaan Panjalu dengan arif dan bijaksana, penuh dengan keadilan. Setelah cukup lama memimpin kerajaan Panjalu, Raden Borosngora atau Syekhul Iman mengangkat putranya yang bernama Raden Haryang Kancana atau Said Ali untuk melanjutkan tahta kerajaan Panjalu, yang mana makom Said Ali atau Raden Haryang Kancana adalah makom keramat yang kita akan ziarahi pada ziarah kali ini. Diterangkan di dalam sejarah Panjalu bahwa di kepemimpinan Said Ali atau Raden Haryang Kancana, kerajaan Panjalu mengalami kemajuan yang sangat pesat, baik dalam urusan dunia, terutama sekali dalam urusan agama. Itu sedikit sejarah daripada kerajaan Panjalu di bawah kepemimpinan dua raja Islam. Yang pertama Raden Sanghyang Borosngora atau Syekhul Iman, dan yang kedua putranya yang bernama Raden Haryang Kancana. Untuk lebih jelasnya tentang sejarah kerajaan Panjalu, maka bisa dilihat di dalam buku yang dijual belikan di tempat ziarah berjudul Sejarah Panjalu. Sahabat YouTube yang saya hormati, untuk sampai ke makomnya Sayyid Ali atau Raja Haryang Kancana, kita harus naik perahu, bisa rombongan atau kita mandiri. Ini adalah perjalanan menuju ke Nusa Gede atau Nusa Lengkong Panjalu. Kita naik perahu dulu sambil melihat keindahan alam. Sahabat YouTube yang saya hormati, ada satu keterangan di buku Sejarah Panjalu bahwa air ini, air Situ Lengkong ini adalah merupakan air barokah juga, dikarenakan ketika Raden Borosngora atau Syekhul Iman mau pulang ke kerajaan Panjalu dari Makkatul Mukarramah, beliau membawa air zam-zam dari Makkatul Mukarramah dan membawanya pun dengan satu siukan atau apa namanya itu, dengan satu gayung yang bernama gayung bongbas. Gayung bongbas itu gayung yang terbuat daripada bambu yang dianyam dan bawahnya bolong-bolong. Tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan merupakan satu karomah untuk orang-orang yang dicintai oleh Allah, air yang ada dalam gayung tersebut tidak tumpah walaupun penuh dengan bolong. Dari Makkah dibawa ke kerajaan Panjalu tanpa tumpah sedikit pun. Sesampainya di kerajaan Panjalu, lalu air zam-zam yang dibawa oleh Syekhul Iman tadi dikucurkan di air Nusa Lengkong Panjalu ini, sehingga mungkin dengan doanya para wali, dengan barokah air zam-zam, air ini mungkin ada barokahnya juga bagi yang mempercayai tentang barokah. Wallahu a'lam. Itu rahasia Allah.
إلا رب العالمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت جواد الحليم وأنت النعم المعين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري وابتهالي شاهد لي
Ini adalah area makam. Assalamualaikum daroqomi minin. Antum lana salafun wa inna insyaallah bikum lahiqun. Ji'nakum zairin wa ala maqamikum waqifin. Auda'na indakum syahadatan an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sahabat YouTube yang saya hormati, sampai di sini dulu perjumpaan kita di ziarah ke Sunan Panjalu. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.